Oke, kita mulai dari Talaga, terus di depan belok kiri di sini, dan terus saja sampai nanti memasuki kebun pinus, perkebunan pinus ya. Oke, dan kita sudah memasuki perkebunan pinus, dan memasuki perkebunan pinus kita melalui jalan yang sedikit rusak. Sudah dari situ kita akan memasuki desa Lebakwangi, Kecamatan Marosma, Kabupaten Majalengka. Lalu langsung ke depan Geda-Geda, ke Panjalu, desa Panjalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di pinggiran Situ Lengkong yang konon katanya bersejarah. Dulunya ini tempat kerajaan Panjalu, dan katanya juga airnya teh seperti air Zam-Zam. Di tengah pulau di sana itu ada Nusa Larang, pulau yang disucikan dan menjadi tempat pemakaman. Ya, kita akan menceritakan lebih dalam tentang sejarah Situ Lengkong Panjalu. Asal-usul Situ Panjalu banyak dikaitkan dengan legenda yang melibatkan tokoh penting dari kerajaan Panjalu. Menurut legenda, pada awal abad ke-7, Raja Panjalu mengutus putra mahkotanya yang bernama Sanghai Borosngora untuk mencari ilmu yang sempurna. Sanghai kemudian melakukan perjalanan jauh hingga ke Mekah untuk mendalami ajaran Islam. Di sana ia belajar agama dan akhirnya memeluk Islam. Sekembalinya ke Panjalu, Sanghai membawa oleh-oleh berupa air Zam-Zam dan beberapa benda pusaka lainnya. Konon, air Zam-Zam yang dibawa itu kemudian ditumpahkan ke sebuah lembah, yaitu lembah pasir jambu, yang lalu menguap dan membentuk danau yang kini dikenal sebagai Situ Lengkong Panjalu. Kepulangan Sanghai menandai perubahan besar, di mana ia kemudian mengubah kerajaan Panjalu dari agama Hindu menjadi Islam. Diikuti oleh sebagai besar rakyatnya, Situ Lengkong dan kerajaan Panjalu menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut. Di tengah danau seluas sekitar 57,95 hektar itu terdapat sebuah pulau yang sangat penting dalam sejarah. Di tengah pulau yang diberi nama Nusa Gede atau Nusa Larang, ini adalah pulau di tengah Situ Lengkong yang berfungsi sebagai cagar budaya dan cagar alam. Di pulau ini terdapat kompleks makam para leluhur dan raja-raja Panjalu, termasuk makam Prabu Haryang Kancana, putra dari Sanghai Borosngora. Ini yang menjadi Situ Panjalu sebagai destinasi wisata religi yang ramai dikunjungi oleh peziarah. Nama Nusa Larang sendiri mengandung makna tanah merah atau tempat yang disucikan, mirip dengan sebutan untuk kota Mekah. Masyarakat Panjalu secara rutin melaksanakan upacara adat yang berhubungan dengan Situ Panjalu dan benda pusaka. Upacara Nyangku. Upacara adat ini dilaksanakan setiap bulan Mulud
atau Rabiul Awal. Dalam legenda Hijriyah, tujuan utamanya adalah untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan leluhur Panjalu yang disimpan di Museum Bumi Alit. Upacara ini menjadi daya tarik budaya yang besar. Dan Situ Lengkong Panjalu dengan danau yang tenang dan Pulau Nusa Gede di tengahnya, sejarah kerajaan Panjalu, dan transportasi keagamaan di wilayah tersebut. Oke, mungkin segitu yang saya tahu tentang Situ Lengkong Panjalu. Dan ya, mungkin sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.